susah untuk cari kerjaan di darat, apalagi di Indo orangnya banyak, pekerjaannya sedikit, jadi terlalu susah. Kan karena saya itu melihat dari teman-teman atau kabar bahwa si di kapal itu mencukupi gitu. Dari adik saya 2.500.000, dari ibu saya sendiri. Saya nggak punya uang buat membiayai keluarga saya untuk menyekolahkan anak-anak saya, jadi dikembangkan gitu. Barangkali bermanfaat, akhirnya tanah itu saya gadekan. Jaminan 5 juta sama PPKB motor. Terus dengan membawa keluarga untuk bertanggung jawab. Jadi ada 3, jadi ada 4 persyaratan yang untuk mempertanggungjawabkan saya Bilantar. Memberikan jaminan. Saya bayar uang fee 3 juta. Berat sekali. Cuman untuk mengisi kebutuhan perut emang itu menekan. Apa yang terjadi kalau misalkan kamu nggak bisa bayar? Kalau saya nggak bisa bayar, terus saja tanah saya itu digarap dia terus, digarap orang terus. Casnya nggak tahu kenapa besar-besar gitu loh. Saya kan punya surat pernyataan di atas Litre, kalau nggak finish kontrak 2 tahun atau melarikan diri itu didenda $2.000. Terus sertifikat tanah ditahan, kalau nggak ada sertifikat tanah, ijazah ditahan sama perusahaan. Dan kita nggak bisa ambil karena kemungkinan besar itu sebagai alat untuk kita kerja di sini. Kalau tidak ada garansi yang diberikan kru sama agen, kalau kita mendapat perlakuan, ya kan, mendapat perlakuan yang tidak adil, caci maki atau apa, kita bisa bebas. Karena ada garansi yang diberikan. Jadi kita itu ingat-ingat ke belakang lah. kita kalau dipukul itu, kita kalau mau balas mikir-mikir lagi gitu loh. Pukul beneran dia. Pukul sininya Disabet begini. Cebrut gitu kan. Anak langsung ditangkal lehernya, Bu, begini. Kalian kaget. Saya langsung kena pukul belakang ini. Udah gini aja Pak, saya kasih contoh. Bapak kita papasan. Wah, sih ya, bok. Udah. terus dia marah-marah. Orang Vietnamnya dipukulin, diinjak, kepalanya dibenturin ke pintu, jeder gitu. Kemudian dia dipanggil, akhirnya dia dimasukkan dalam satu kamar, dan orang Korea itu ada 3 orang saat itu, mandor factory sama wakil, kemudian sama anak buah ada lagi 3 orang, 4 orang saat itu masuk, itu digebukin di dalam kamar, Ibu. Itu keluar sudah bonyot semua mukanya. Aduh, kami ya Allah pada nangis semua, ini gimana ini. Kalau penangkapan saya nyampe 2 hari, terus tidur 4 jam, mulai lagi terus kayak itu. Sehari-harinya yang paling pendek. Yang paling pendek itu sekitar 18 jam. Terus kalau mau pas lagi nggak ada ikan, 18 jam, terus kelar mau masuk ke tempat tidur, terus ternyata udah tarik lagi, akhirnya kerja lagi. Terus kalau ngantuk itu kadang-kadang dicolok itu kan mandornya keliling, terus keliling itu dari sini ke tempat itu keliling muter. Kalau ada yang ngantuk langsung dicolok matanya itu. Iya, dikasih 3 jam tidur aja, terus kita kerja kurang lebih 20 jam lebih dulu baru anak-anak udah pada ngantuk. Banyak terus, rolling terus. Jadi nggak ada waktu istirahat lah. Ya, ada yang dipukul pakai kayu lah, ada yang ditampar, ada yang mesti salah, yang mesti kena langsung itu dia langsung sendiri yang nampar. Ada yang berani lain-lainnya langsung kayaknya. Kalau Kerja kesel-kesel dan badan pada sakit, kepala selalu digeplak, kaki kadang ditendang, suruh cepat-cepat, terkadang
Kalau kerja di kapal itu kayaknya jarang komplain Bu. Masalahnya apa? Jangankan komplain, nggak komplain aja sering kena pukul. Bagaimana kita mau komplain? Mungkin digebuk sampai mati mungkin Bu. Saya paksa pokoknya seperti saya juga direndahin di situ, merasa terhina, dilecehkan juga, seolah-olah saya itu nggak ada gunanya buat dia. Dianggap babu banget gitu, rendah banget seperti ya mungkin lebih daripada ini kita sepertinya sama orang Korea. Kami ini kan budak gitu kan. Kalau dulu budak itu kan nggak ada bayaran itu kan. Kalau sekarang kan budak tapi dibayar. Disebut budak tetap perlakuannya sama kayak budak-budak zaman dulu, kayak penekanan. Kami nggak bisa keluar. Dan kapan ini akan berakhir? Itu yang pertanyaan saya tuh. Nggak tahu kapan akan berakhir. Mungkin berakhirnya mungkin